Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan kita dan kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika coronavirus ini atau COVID-19 menjadi penyakit yang mendunia dan memakan banyak korban, maka orang-orang bertanya, apakah penyakit ini, virus ini, salah satu dari yang disebut dengan penyakit sampar di dalam Alkitab? Kalau kita membaca Lukas 21 ayat 11, dikatakan sebagai berikut. Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Istilah sampar, jika kita membaca di Perjanjian Lama, maka berasal dari kata Ibrani dever, yang berarti penyakit yang menular, yang menyebar dengan cepat, yang mendunia atau wilayah yang luas, dan membinasakan atau memakan banyak korban. Istilah sampar ini, jika kita mempelajarinya dari Perjanjian Baru, maka berasal dari kata Yunani atau Greka, yaitu thanatos, yang artinya membawa maut, membawa kematian. Dengan demikian, penyakit sampar adalah penyakit yang menular, yang menyebar dengan cepat, yang mendunia atau wilayah yang luas, dan membawa korban kematian. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari ciri-ciri ini kita dapat simpulkan bahwa coronavirus ini atau COVID-19 ini, karena ciri-cirinya adalah menular, menyebar dengan pesat, mendunia, dan membawa kematian, maka ini adalah salah satu dari penyakit sampar. Artinya, ini menjadi salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ingat, ini bukan satu-satunya penyakit sampar. Menjelang kedatangan Yesus, semakin dekat dengan waktu kedatangan Yesus, penyakit-penyakit sampar lainnya yang lebih mengerikan, yang lebih ganas, yang lebih mendunia, dan lebih banyak korban akan muncul silih berganti. Dan ini juga bukan satu-satunya tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya, selain penyakit sampar ini, masih banyak tanda kedatangan Yesus. Dan dengan mengetahui hal ini, maka kita sebagai umat Tuhan diajak untuk semakin setia, diajak untuk semakin awas, diajak untuk semakin teliti melihat tanda-tanda kedatangannya. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kita tidak akan tertinggal. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, kapankah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Umat-umat Tuhan terpengaruh dengan teori-teori yang diungkapkan oleh pionir-pionir gereja, bahwa Yesus akan datang, bahwa dunia ini akan berakhir ketika usia dunia ini 6.000 tahun. Apakah demikian? Kita akan pelajari bersama-sama. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan indah pada saat ini. Kami akan membahas satu judul yang sangat penting bagi kami tentang kedatangan Yesus yang kedua kali.
Kiranya Roh Kudus memberikan roh pengertian bagi kami, agar kami boleh membuka hati, kami boleh semakin setia, dan ketika Engkau datang kedua kali, ya Yesus, kami benar-benar didapati setia. Mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak pionir gereja kita yang memberikan pernyataan tentang 6.000 tahun, tentang akhir dunia ini, tentang berapa panjang usia sejarah dunia ini. Dan pendapat-pendapat mereka sepertinya dipengaruhi oleh pernyataan yang diungkapkan oleh seorang tokoh atau rohaniawan yang hidup pada tahun 1581 sampai 1656 Masehi. Dia yang bernama James Ussher. Dia adalah kepala uskup atau uskup agung dari gereja Anglikan di Irlandia. Dia menyusun kronologi Alkitab dengan sangat teliti dan dia menyimpulkan bahwa usia sejarah manusia dari kejadian, dari Adam dan Hawa, sampai kelahiran Yesus adalah 4.000 tahun. Sekarang, saudara sekalian, dia menghitung berdasarkan kronologi yang ada dalam Alkitab. Dia susun dengan sangat teliti. Dia susun dengan sangat hati-hati. Dia hitung usia-usia orang-orang yang hidup dari segala zaman. Dan akhirnya disimpulkan bahwa usia dunia sampai Yesus lahir adalah 4.000 tahun. Karena Yesus lahir bukan tahun 1 Masehi, tetapi tahun 4 Masehi berdasarkan perhitungan kalender Masehi, maka usia bumi mencapai 4.000 tahun pada saat Yesus lahir, yaitu 4004. Sekarang, saudaraku sekalian, ternyata pendapat Ussher ini sangat berpengaruh kepada kekristenan sampai pada tahun-tahun di mana gereja kita mulai bertumbuh. Mari kita lihat beberapa pernyataan dari pionir-pionir gereja kita. Yang pertama adalah Joseph Smith. Joseph Smith sangat terkenal di gereja kita. Dia mengatakan begini, bahwa milenium adalah tahun ke-7.000. Apa artinya? Kalau 1.000 tahun di surga adalah tahun ke-7.000, berarti usia dunia ini akan berakhir ketika mencapai 6.000 tahun. Ini ditulis di sebuah buku, yaitu The 7-Day Sabbath, yaitu pada tahun 1849. Halamannya, halaman 228, 229. Pernyataan berikutnya, saudaraku sekalian, adalah dari seorang tokoh kita yang bernama James White. James White menuliskan seperti ini. Akan datang saatnya tahun Yobel yang agung, milenium ke-7 atau tahun ke-7.000, di mana seluruh bumi akan beristirahat, akan memasuki masa istirahat. Ini ditulis di majalah yang sangat terkenal, The Adventist Review, pada bulan September 1850. Kemudian, dia mengatakan begini, Minggu Besar Tuhan mengacu pada 6.000 tahun sejarah dunia dan 1.000 tahun masa istirahat. Ini ditulis di majalah Review and Herald pada Maret tanggal 6, 1856. Kita lihat, tokoh-tokoh gereja kita pada waktu itu mengatakan bahwa bumi akan berakhir pada usia yang ke-6.000 tahun dan akan disambung dengan 1.000 tahun masa damai di surga. Sekarang, tokoh yang lain, yaitu
seorang pionir, seorang evangelis, bahkan dia juga seorang editor. Dia bernama S.N. Haskell. Dia menuliskan begini di sebuah buku yang berjudul The Cross and Its Shadow pada halaman 248. Dia tuliskan begini, Sabat mingguan adalah batu loncatan yang menuntun pada institusi sabat lainnya. Selain menjadi tanda peringatan penciptaan, ini juga menunjuk pada masa depan, yaitu tahun Yobel, perhentian terakhir. Kita lihat, S.N. Haskell menekankan bahwa sabat mingguan di kitab Kejadian menggambarkan sabat yang lebih besar. Dengan demikian, dia menekankan bahwa 6 hari penciptaan Kejadian pasal 1 ya, itu menggambarkan 6.000 tahun sejarah manusia. Dan sabat hari ke-7 menggambarkan sabat besar 1.000 tahun di surga. Masih ada satu lagi yang ingin saya bahas, pendapat dari pionir kita. Dia bernama J.N. Andrews. Nama J.N. Andrews sangat terkenal di gereja kita, bahkan namanya digunakan menjadi nama sebuah universitas yang sangat terkenal di Amerika. Dia adalah seorang pendeta. Dia seorang misionaris resmi yang pertama dari gereja kita. Dia juga adalah editor dari majalah yang dimiliki oleh gereja. Dia mengatakan begini, Minggu besar dari sejarah waktu atau periode 7.000 tahun menunjuk pada masa pencobaan dan penghakiman umat manusia. Dia tulis di Review and Herald pada tanggal 17 Juli dan sampai 21 Agustus 1883. Kemudian, beberapa umat Tuhan, bahkan sampai sekarang, menggunakan tulisan-tulisan Nyonya White sebagai sebuah dasar bahwa umur dunia ini akan hanya 6.000 tahun. Dan setelah itu, Yesus akan datang. Karena setelah 6.000 tahun, akan ada masa 1.000 tahun di surga. Nah, saudaraku sekalian, ternyata Nyonya White menulis kata 6.000 tahun itu cukup banyak. Bahkan dari semua tulisan yang sudah diterbitkan, dia menulis 42 kali. Ada 42 kutipan yang Nyonya White tuliskan tentang 6.000 tahun. Nah, tetapi kita harus sangat teliti mempelajari tulisan-tulisannya ini. Kenapa? Karena dia sampaikan dengan berbeda-beda. Paling tidak ada 5 bentuk istilah yang berbeda yang berhubungan dengan 6.000 tahun. Yang pertama adalah dia tuliskan yaitu about atau sekitar 6.000 tahun. Kemudian yang kedua, dia tuliskan almost 6,000 years. Hampir 6.000 tahun. Kalau yang pertama, about 6,000 years. Yang kedua, almost 6,000 years. Hampir 6.000 tahun. Maka kalimat yang ketiga, di beberapa kutipan, dia katakan, nearly 6,000 years. Apa artinya? Hampir 6.000 tahun. Kemudian dibentuk kutipan yang keempat, for 6,000 years, selama 6.000 tahun. Dan bentuk yang kelima dari kutipan Nyonya White tentang 6.000 tahun ini, dia menuliskan for over 6,000 years. Apa artinya? Lebih dari 6.000 tahun. Kalau begitu, apa yang kita simpulkan? Apakah
Nyonya White menyetujui bahwa sejarah manusia hanya 6.000 tahun saja. Apakah Ellen White setuju bahwa Yesus pasti datang setelah bumi ini berusia 6.000 tahun? Tetapi mengapa kutipan-kutipannya berbeda-beda? Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat adalah di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa sejarah dunia ini akan berakhir pada saat mencapai 6.000 tahun. Di dalam Alkitab juga tidak pernah diajarkan bahwa 1.000 tahun di surga adalah tahun ke-7.000 atau milenium ke-7. Di dalam Alkitab tidak satu ayat pun yang mengatakan bahwa tujuan dari minggu penciptaan, 6 hari penciptaan dan 1 hari Sabat, adalah untuk menginformasikan tentang lamanya sejarah di dunia ini. Artinya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa 6 hari penciptaan menggambarkan 6.000 tahun kehidupan, dan Sabat hari ke-7 penciptaan menggambarkan tahun ke-7.000 di surga. Tidak ada pernyataan seperti itu. Minggu penciptaan adalah tentang apa yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak akan berubah sampai dunia baru, Sabat hari ke-7. Minggu penciptaan adalah tentang apa yang Tuhan sudah lakukan, menciptakan, dan itu kenyataan. Minggu penciptaan bukan prediksi. Minggu penciptaan adalah kenyataan. Dengan demikian, jika ada prediksi tentang 6.000 tahun usia dunia dan 1.000 tahun setelah 6.000 tahun atau tahun ke-7.000, maka bisa bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Alkitab diam tentang kapan tanggal penciptaan. Tidak pernah diceritakan kapan tepatnya penciptaan terjadi. Tanggal berapa tidak ada. Demikian juga tentang hari dan waktu kedatangan Yesus. Alkitab diam. Kenapa? Karena itu haknya Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang tahu. Kita boleh belajar, kita boleh menyelidiki, tetapi pada akhirnya tanggal penciptaan hanya Tuhan yang tahu. Dan tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali juga hanya Tuhan yang tahu. Kalaupun pada akhirnya kita menghitung dengan teliti usia bumi berdasarkan catatan-catatan umur-umur manusia yang tertulis dalam Alkitab, tetapi tetap saja kita tidak tahu kapan tepatnya tanggal penciptaan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam Matius 13 ayat 32, Matius 13 ayat 32, Yesus mengatakan sebagai berikut. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Kalau begitu, apakah pernyataan Ellen White tentang 6.000 tahun bertentangan dengan Alkitab? Mari kita lihat beberapa poin penting dari pernyataan-pernyataan Nyonya White. Yang pertama, mari kita lihat pernyataan dia tentang about 6,000 years. Sekitar 6.000 tahun. Ketika dia menuliskan kutipan ini, dunia sedang dilanda dengan satu pergerakan yang luar biasa, yaitu berkembangnya teori evolusi yang sangat cepat dan mempengaruhi segala segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan kerohanian. Apa yang Nyonya White katakan tentang pernyataan sekitar 6.000 tahun? Ini ditulis di sebuah buku yang bernama
spiritual gift. Jilid yang ketiga, halaman 92, dikatakan sebagai berikut. Ahli geologi dunia menyatakan bahwa dunia ini jauh lebih tua daripada yang dicatat dalam Alkitab. Karena hal-hal yang bagi mereka merupakan bukti dari bumi ini sendiri, bahwa dunia telah ada puluhan ribu tahun. Kemudian, apa kata Nyonya White selanjutnya? Dengan pandangan bahwa minggu penciptaan hanya 7 hari literal dan bahwa dunia sekarang ini hanya berusia sekitar 6.000 tahun. Ini adalah pernyataan pertama Nyonya White tentang 6.000 tahun. Tidak ada hubungannya dengan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kutipan ini ditujukan khusus untuk menanggapi teori evolusi. Walaupun sebenarnya tanggapannya bukan 6.000 tahunnya. Untuk menangkal teori evolusi, di kutipan ini sangat jelas, yaitu tentang penciptaan 6 hari. Tetapi, di bagian akhir kutipan itu dia katakan, dunia ini pada saat Nyonya White tulis, pada tahun 1864, dunia ini sekitar 6.000 tahun. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana dengan kutipan yang berikutnya? Bagian kedua adalah kutipan yang mengatakan nearly 6,000 years. Atau almost 6,000 years. Apa artinya ini? Mendekati 6.000 tahun. Hampir 6.000 tahun. Dia menuliskan seperti ini. Sangat bagus sekali. Di Testimonies jilid 2, halaman 172. Dia tulis pada tahun 1868. Sebagai berikut. Selama pengalamannya yang hampir 6.000 tahun, setan sama sekali tidak kehilangan keterampilan dan keahliannya. Selama ini, dia mengamati dengan cermat semua yang menyangkut ras kita. Kita lihat kutipan yang kita barusan baca, yang ditulis pada tahun 1868, Nyonya White menyoroti tentang pekerjaan setan yang tidak pernah berhenti berlatih untuk menjatuhkan manusia. Dan pada tahun 1868, usaha setan itu hampir 6.000 tahun. Fokusnya adalah pada usaha setan untuk menjatuhkan manusia, bukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Kemudian di buku yang lain, ini di majalah The Signs of the Times, Mei tanggal 8, 1884, beberapa tahun kemudian, tahun 1884, dikatakan sebagai berikut. Peperangan besar antara Kristus dan setan telah berlangsung hampir 6.000 tahun dan segera akan berakhir. Nyonya White menekankan tentang apa? Tentang the great controversy, tentang pertentangan besar setan dan Yesus. Tetapi dia tidak menyinggung tentang peperangan di surga. Dia khususkan di dunia ini. Dan pada tahun 1884, Nyonya White katakan bahwa peperangan antara Kristus dan setan hampir 6.000 tahun dan hampir berakhir. Sekarang kita akan masuk ke kutipan yang berikut yang mengatakan tentang for 6,000 years, selama 6.000 tahun. Apa yang dia katakan? Dia menulis di Testimonies for the Church, volume 3, halaman 492, pada tahun 1875. Dia katakan begini.
pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan pada saat kita mendekati akhir waktu godaan setan untuk memanjakan nafsu makan, akan lebih kuat dan lebih sulit untuk diatasi. Jadi, godaan setan dikatakan pada tahun 1875 for 6,000 years, selama 6.000 tahun. Apa artinya? Sudah 6.000 tahun. Setan sudah berusaha merusak kesehatan manusia, merusak kehidupan manusia selama 6.000 tahun. Bukan lagi hampir 6.000 tahun, tetapi selama 6.000 tahun. Artinya sudah 6.000 tahun. Loh, kenapa pernyataan Yahweh berbeda-beda dan berbolak-balik? Ya. Tadi dikatakan tahun 1884 hampir 6.000 tahun. Tetapi ketika dia menulis tahun 1875, 9 tahun sebelumnya, selama 6.000 tahun. Mari kita lihat bagian berikutnya yang akan membuat kita semakin jelas. Bagian berikutnya adalah pernyataan Ellen White yang mengatakan for more than 6,000 years. Apa saudara sekalian? Selama lebih dari 6.000 tahun. Nah, apa yang sudah lebih dari 6.000 tahun? Dituliskan di dalam Christian Temperance and Bible Hygiene tahun 1890. Sangat bagus sekali. Di halaman 154. Ingat tahunnya 1890. Memang di tahun-tahun selanjutnya masih ada kutipan-kutipan yang lain tentang 6.000 tahun, tapi itu mengulang kutipan-kutipan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang Yahweh katakan? Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama lebih dari 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan saat kita mendekati akhir waktu godaan setan untuk memanjakan nafsu makan, akan lebih kuat dan lebih sulit untuk ditolak. Kapan dia sampaikan? Tahun 1890. Apa yang dia katakan? Setan telah berusaha dengan keras bahwa pelanggaran manusia yang telah terjadi lebih dari 6.000 tahun. Perhatikan kutipan ini. Pelanggaran manusia telah terjadi lebih dari 6.000 tahun. Artinya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai pada tahun 1890, ketika kutipan ini ditulis, berarti usia bumi sudah lebih dari 6.000 tahun. Oh, tidak bisa begitu Pak Pendeta. Ini kan berarti berbicara tentang sebelum manusia diciptakan. Ternyata tidak. Yahweh dengan jelas, pelanggaran manusia terus-menerus. Artinya sejak manusia melanggar pertama, ya, terus-menerus terjadi selama lebih dari 6.000 tahun. Berarti sejak pelanggaran manusia pertama di Eden sampai tahun 1890, ketika tulisan ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Itu pasti salah tulis. Oh, kita tidak boleh begitu. Ketika kita menggunakan kutipan-kutipan yang White, ya, mari kita dengan jujur, dengan terbuka, ya, dan jangan berusaha menghakimi tulisan-tulisannya. Tapi mari kita menerima tulisan-tulisan itu. Ketika kita menerima tulisan-tulisan sebelumnya, maka kita juga harus menerima kutipan-kutipan yang lainnya. Nah, saudara sekalian, ternyata saudara sekalian, pernyataan ini juga pernah ditulis. Ini lebih mengejutkan lagi. Pernah ditulis pada tahun 1887, 3 tahun sebelumnya. Ditulis di The Signs of the Times, September 29,
tahun 1887. Apa yang dia katakan? Musuh yang licik dan kejam mengikuti langkah kita dan bekerja setiap saat dengan semua kekuatan dan keahliannya untuk berbelok dari jalan yang benar. Sejak dia berhasil mengatasi orang tua pertama kita di rumah di Eden yang indah, dia, yaitu setan, telah terlibat dalam pekerjaan ini lebih dari 6.000 tahun. Latihan terus-menerus dan telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk menipu dan untuk memaksa. Apa yang terjadi? Sejak dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, Nyonya White katakan di 1887, bahwa setan telah melakukannya lebih dari 6.000 tahun. Sekarang mari kita rangkumkan tulisan-tulisan Nyonya White tentang 6.000 tahun ini. Kalimat selama 6.000 tahun atau for 6,000 years itu muncul di mayoritas kutipan dari 42 kutipan. Itu kutipan terbanyak. Tetapi, saudaraku sekalian, itu berisi tentang peperangan besar antara Yesus dan setan dan usaha setan untuk mengalahkan manusia. Sekarang urutannya seperti berikut, urutan dari tulisan-tulisan tersebut. Pada tahun 1864, Nyonya White menuliskan tentang 6.000 tahun, khusus untuk menanggapi tentang teori evolusi yang semakin luar biasa pada waktu itu. Jadi, 6.000 tahun untuk menunjuk usia bumi pada tahun 1864. Kemudian, pada tahun 1868, 2 tahun berikutnya, pernyataan tentang 6.000 tahun, itu tentang pengalaman iblis di bumi. Dan dia menuliskan dengan tegas, pengalaman iblis di bumi hampir 6.000 tahun. Itu 1864. Bagaimana dengan 1884? Kutipan atau pernyataan tentang 6.000 tahun juga masih tentang hampir 6.000 tahun. Almost. Yaitu tentang peperangan Yesus dan setan di bumi yang hampir 6.000 tahun. Itu 1884. Sekarang kita melompat ke 3 tahun berikutnya, 1887. Dituliskan tadi dengan sangat jelas bahwa sejak setan mengalahkan Adam dan Hawa, lebih dari 6.000 tahun berlatih terus untuk mengalahkan manusia di akhir zaman. Kapan itu? Ditulis 1887. 3 tahun sebelumnya, Nyonya White katakan hampir 6.000 tahun. 1887 sudah lebih dari 6.000 tahun. 1890 dikatakan pelanggaran manusia yang terus-menerus lebih dari 6.000 tahun telah membawa penderitaan. Jadi sejak Adam dan Hawa melanggar sampai 1890, dikatakan dari kutipan ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Kesimpulannya, saudara sekalian, kalau begitu apakah ada pertentangan antara tulisan Nyonya White yang satu dengan yang lain? Kalau begitu apakah kita tidak perlu mempelajari tulisannya? Jadi kesimpulannya begini, Ellen White tidak pernah menyebutkan bahwa dunia ini hanya akan berumur 6.000 tahun. Dan tahun ke-7.000 ada di surga. Tidak pernah Nyonya White menuliskan seperti itu. Kita sudah pelajari kutipan-kutipan tadi. Kemudian, semua kutipan Ellen White lebih menekankan bahwa dunia ini sudah tua
dan semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian, penekanan berikutnya adalah setan adalah pekerja keras yang telah belajar lebih dari 6.000 tahun sejak dia menjatuhkan Adam dan Hawa untuk menjatuhkan umat Tuhan menjelang akhir waktu. Di satu buku yang lain, yaitu Last Day Events, halaman 36, peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 36, dalam bahasa Inggrisnya ya, kita dikatakan sebagai berikut. Posisi kita adalah menunggu dan melihat. Tidak ada penetapan waktu di antara penutupan masa nubuatan pada tahun 1844 dan waktu kedatangan Tuhan. Apa artinya? Tidak ada penetapan waktu lagi sejak 1844. Dalam arti, 1844 adalah penetapan waktu terakhir penggenapan nubuatan terpanjang dalam Alkitab. Setelah tahun itu, Nyonya White tuliskan, tidak ada penetapan waktu lagi. Entah itu waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, atau apapun. Ini sangat penting bagi kita. Dengan demikian, saudaraku sekalian, kita boleh mempercayai bahwa bumi kita sudah 6.000 tahun. Dan memang Nyonya White katakan seperti itu. Bumi kita 6.000 tahun. Bahkan di dalam beberapa kutipan, sudah lebih dari 6.000 tahun pekerjaan setan. Tetapi kita harus belajar dari masa kekecewaan tahun 1844. Ketika manusia menetapkan tanggal atau waktu kedatangannya, yang sebenarnya adalah haknya Tuhan saja, yang terjadi adalah kekecewaan, dan akibat kekecewaan adalah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ketika kita tahu bahwa usia bumi ini sudah lebih dari 6.000 tahun, kita harus lebih setia. Kenapa? Dengan kata lain, Yesus sudah semakin dekat akan datang. Walaupun waktunya kita tidak tahu. Tanggal atau kalender tidak ada hubungannya dengan kepercayaan kita. Tanggal atau kalender kedatangan Yesus bukan doktrin kita, bukan ajaran Alkitab. Tanggal atau kalender kedatangan Yesus adalah usaha setan untuk melemahkan kita, untuk membuat masa kesusahan tiba sebelum waktunya. Kalau begitu, apa yang menjadi sikap kita supaya aman? Supaya aman, jangan menetapkan tanggal. Supaya aman, mari kita bersedia, berjaga-jaga, bahwa Yesus sudah benar-benar akan datang. Nah, saudaraku sekalian, kedatangan Yesus akan tetap menjadi rahasia. Kedatangan Yesus akan tetap tidak akan terungkapkan sampai hari H. Tidak seorang pun akan tahu tanggalnya. Kenapa? Karena itu hak Tuhan. Tugas kita adalah memperhatikan setiap tanda yang menunjuk kepada kedatangannya yang sudah semakin dekat. Biarlah nubuatan Alkitab saja yang menjadi fokus kita, supaya kita aman dan tidak tertipu yang pada akhirnya akan kecewa. Biarkan nubuatan Alkitab digenapi tepat pada waktunya. Tetapi jangan menentukan tanggal sebelum digenapi waktu nubuatan itu. Kita adalah umat nubuatan yang hanya percaya pada nubuatan, bukan spekulasi. Siapapun yang menyatakan kalau itu sebuah spekulasi yang tidak berhubungan dengan Alkitab dan roh nubuat, maka sikap yang paling aman adalah biarkan nubuatan digenapi sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab dan roh nubuat.
Tugas kita adalah semakin waspada, semakin setia, semakin rajin. Dan ketika nubuatan itu semua digenapi, ketika Yesus datang kedua kali, kita didapati setia. Sebagai penutup, saya ingin membawa pemikiran kita kepada Matius pasal 24. Di Matius pasal 24, Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi sebagai tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Di pasal itu disebutkan begitu banyak bencana alam akan terjadi. Di pasal 24 kitab Matius, Yesus mengatakan kondisi sosial politik yang akan kacau balau dan semakin kacau menjelang Yesus datang yang kedua kali. Yesus memberikan penjelasan bahwa kondisi kerohanian umat Tuhan akan sangat mengerikan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, yang akan menjebak kita dan akhirnya menyeret kita kepada kebinasaan. Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara, dan ini sangat menarik karena di Israel pada waktu itu banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman. Tetapi kenapa Yesus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan tentang kedatangannya yang kedua kali? Mari kita membaca terlebih dahulu Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat 32 dikatakan sebagai berikut. Tariklah pelajaran dari pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ada apa dengan pohon ara? Pohon ara ditulis dalam Alkitab cukup banyak. Lebih dari 50 kali dituliskan. Apa artinya? Ini pohon yang penting. Pohon yang dapat digunakan sebagai pelajaran. Ya. Kemudian, pohon ara ini ternyata berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan tentang sehubungan dengan musim. Pada menjelang musim dingin, semua pohon di Israel, di Timur Tengah, termasuk pohon ara, ya, akan berguguran daunnya. Sehingga kebanyakan pohon-pohon hanya akan kelihatan rantingnya, dahan dan ranting, tanpa daun-daun. Nah, yang menarik adalah di bagian ini. Pada akhir musim dingin, sekitar bulan Maret, ya, awal bulan Maret, akhir bulan Februari, tumbuh-tumbuhan mulai bertunas. Pohon apa saja mulai bertunas. Rumput-rumput mulai bertumbuhan. Dengan luar biasa, bunga-bunga mulai mekar. Sehingga pemandangan sangat indah pada awal bulan Maret. Tetapi, saudaraku sekalian, ketika semua pohon-pohonan sudah mulai bertunas dan mengeluarkan daun, tetapi pohon ara belum ada tanda-tanda bertunas atau mengeluarkan daun. Kenapa? Ternyata masa bertunasnya pohon ara itu baru terjadi di minggu pertama bulan April. Berarti ada penundaan, ada perbedaan sekitar 1 bulan, bahkan 1,5 bulan sampai 2 bulan dengan pohon-pohon lain ketika bertunas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bertunasnya pohon ara itu terlambat dibandingkan dengan bertunasnya pohon-pohon lain. Sekarang pelajarannya. Mengapa Yesus tidak menggunakan perumpamaan dengan pohon-pohon yang lainnya, yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih lebat,
seperti pohon zaitun, palm, dan lainnya, atau seperti pohon anggur dan sebagainya, yang kebanyakan bertunas di waktu yang sama. Kenapa Tuhan menggunakan pohon ara yang bertunasnya delay, terlambat? Ternyata, saudara sekalian, Yesus ingin kita mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Yesus datangnya, dalam tanda kutip, bisa tertunda, bisa terlambat. Seperti pohon ara yang bertunas lambat dibandingkan pohon-pohon lain. Dibandingkan pohon-pohon lain. Dia ingin semua orang selamat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang beroleh berbalik dan bertobat. Kenapa Yesus seperti terlambat? Karena Yesus ingin kita selamat. Dalam hal ini, kita diharapkan untuk berjaga. Keterlambatan kedatangan Yesus menjadi kesempatan yang luar biasa pada kita. Yesus tidak menekankan waktu kedatangannya, tetapi dia lebih menekankan kepada kewaspadaan kita, agar kita melihat tanda, agar kita memperhatikan seperti kita memperhatikan pohon ara yang mulai bertunas. Kedatangannya hanya Bapa yang tahu. Kita sudah baca tadi. Ya. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian, bisa jadi kedatangan Yesus lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Tetapi bisa jadi kedatangan Yesus lebih lama dari apa yang kita perhitungkan. Bagian kita adalah memperhatikan tanda-tanda itu. Matius 24 ayat 33, Matius 24 ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah di ambang pintu. Murid-murid disuruh memperhatikan pohon ara yang bertunas. Ketahuilah, ketika pohon lain sudah bertunas, tapi pohon ara belum bertunas, berarti musim panas masih jauh. Tetapi ketika pohon ara mulai bertunas, musim panas sudah tiba. Saudaraku sekalian, bagian kita adalah lebih cermat, memperhatikan setiap tanda. Bagian kita adalah lebih setia di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat 43, Matius pasal 24, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. 6.000 tahun sudah berlalu. Berarti Tuhan memberi kasih karunia lebih kepada kita. Kita tidak tahu kapan dia datang. Ya. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita benar-benar semakin bersandar kepadanya. Pengetahuan kita tentang 6.000 tahun sangat penting. Tetapi lebih penting dari itu, kesiapsediaan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai ayat terakhir, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Yesus datang besok, apakah kita didapati beriman? Jika Yesus datang minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah didapati kita beriman? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah kami gunakan untuk mempelajari tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami tahu melalui tanda-tanda yang ada bahwa kedatangan-Mu semakin dekat. Dan kami rindu agar dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, kami boleh semakin setia, dan ketika Engkau datang kedua kali, ya Yesus, kami didapati setia. Pelihara kami secara pribadi, pelihara keluarga rumah tangga kami, pelihara umat-umat-Mu dimanapun berada. Kami menyerahkan semuanya dengan mohon ampun dari setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.